Istri CEO saya bab 1341-1350. Mantra surgawi abadi milik King Feng Li sangat kuat, mampu menciptakan tabir cahaya pertahanan yang menghalangi lendir hitam yang jatuh ke arahnya dari atas. Li Lili menatap Meng Yaofu dengan cemas, takut Meng Yaofu akan terkikis oleh lendir. Namun, Li King Feng terkejut ketika melihat apa yang telah dilakukan Meng Yaofu. Meng Yaofu juga telah menciptakan tabir cahaya pelindung. Warnanya merah, mencegah lendir hitam menyentuhnya juga. Li Lili terkejut. Ia tahu Tao Ti adalah binatang buas purba yang kuat, dan lendirnya hanya bisa dilawan dengan teknik tingkat abadi. Meng Yaofu telah berlatih teknik tingkat abadi. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Li King Feng mengerutkan kening dengan bingung. Meng Yaofu merasakan keterkejutan di mata King Feng Li, tetapi dia mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk ke depan dan berkata, "Ayo bergerak." Li Qingshan mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu? Kenapa kita harus melanjutkan perjalanan dan tidak tinggal di sini?" Meng Yaofu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya tinggal. Lendir hitam akan terus menetes ke arah kita. Kita bisa menahannya untuk saat ini, tetapi pada akhirnya, kita akan tetap mati ketika kita kehabisan esensi vital dan tidak mampu mempertahankan tabir cahaya pertahanan." Li King Feng akhirnya mengangguk, karena ia tahu Meng Yaofu benar. Mereka harus pergi jika ingin hidup. Li King Feng berjalan maju, mengikuti Meng Yaofu. Ia menatapnya dari belakang dan merasa familiar. Meng Yaofu tampak seperti Meng Yaosu dari Huaxia. Sejak Meng Yaosu tiba di kota Donghai, King Feng sudah lama mengenal Meng Yaosu di Tiongkok. Banyak hal telah terjadi di antara mereka. Ia bisa bercerita tentang kisah mereka seharian penuh. King Feng Li tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu kenal Meng Yaosu?" Mendengar kata-kata King Feng Li, Meng Yaofu berhenti sejenak, tetapi dia terus berjalan maju pada saat berikutnya dan mengabaikan King Feng Li. Dari tindakannya, Li King Feng tahu bahwa ia pasti memiliki semacam hubungan dengan Meng Yaosu. Kalau tidak, ia tidak akan ragu sedetik pun. Li Lili menghela napas dan tidak melanjutkan bertanya. Ia tahu jika ia terus bertanya, Lili tidak akan menjawab. Bagian dalam Tao Ti sangat luas, bagaikan alam mistik atau dunia independen. Lili dan Meng Yaofu berjalan cukup lama, tetapi belum juga sampai di ujung. Mereka mulai pucat karena kehabisan saripati kehidupan. King Feng Li menatap Meng Yaofu dan bertanya, "Seberapa besar dimensi di dalam Tao Ti ini? Mengapa kau menyuruh kami pindah ke arah ini?" Meng Yaofu menjelaskan, "Saya telah membaca daftar binatang buas purba dan saya tahu struktur tubuh mereka. Tao Ti ada di daftar itu." King Feng Li sangat gembira dan bertanya, "Katakan padaku, seperti apa struktur di dalam Tao Ti?" Meng Yaofu mengingat kembali pengantar dalam buku itu sejenak. "King Feng Li, kukatakan padamu. Tao Ti adalah yang paling kejam di antara 10 binatang buas besar. Ia suka melahap segalanya, dan bagian dalam tubuhnya hanyalah dimensi yang melahap. Dengan kata lain, di sini ada pusaran air, mirip lubang hitam." Meng Yaofu membacakan kepada King Feng Li apa yang telah dibacanya dari buku kuno itu. Lili terkejut mengetahui bahwa bagian dalam Tao Ti itu seperti lubang hitam di luar angkasa. Seperti garis keturunan pemakan, yang juga bisa melahap segalanya. King Feng Li terus bertanya, "Meng Yaofu, jika kita terus berjalan, bisakah kita menemukan jalan keluar?" Meng Yaofu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin. Berdasarkan apa yang kubaca di buku kuno, kurasa satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan berjalan maju." King Feng Li mengangguk dan terus berjalan bersama Meng Yaofu tanpa bertanya apapun lagi. Di dalam ruang tertutup itu suasananya agak suram, dengan lendir hitam menetes dari atas dan tanah meteorit yang tidak rata di bawahnya. Tao Ti cukup kuat dan bahkan dapat melelehkan meteorit dengan lendir hitamnya. Meteorit-meteorit ini bukan berasal dari planet biasa, melainkan material langka dari planet tingkat tinggi yang sangat keras. Meskipun begitu, mereka meleleh dan menjadi energi Tao Ti. Setelah berjalan beberapa saat, King Feng Li mulai merasa lelah, keringat menutupi wajah pucatnya. Ia harus terus menyalurkan esensi vital di dalam tubuhnya untuk membentuk tabir cahaya pertahanan dengan mantra abadi surgawi. Mantra itu menghabiskan energinya dengan cepat. Lili melirik ke samping dan mendapati Meng Yaofu juga tampak pucat. Ia kelelahan setelah menghabiskan begitu banyak energi, keringat membasahi rambutnya. King Feng Li berkata, "Meng Yaofu, mari kita berhenti dan memulihkan sedikit esensi vital." Petik 2. King Feng Li segera memikirkan sesuatu dan mengambil 2 botol ramuan dari cincin interspatialnya. King Feng Li mendapatkan ramuan ini setelah membunuh kultivator lain, yang sebagian besarnya digunakan untuk memulihkan energi. Kedua botol ini adalah eliksir saripati vital, dengan 10 pil di setiap botolnya. Pil-pil tersebut mengandung saripati vital dalam jumlah besar. Para praktisi kultivasi mandiri dapat memurnikan eliksir dan menyerap energinya setelah mengonsumsi pil-pil tersebut. Meng Yaofu, ini ramuan saripati vital.
Ambil satu botol. Li Qingshan mengeluarkan satu botol dan menyerahkannya kepada Meng Yaofu. Meng Yaofu tentu tahu betapa berharganya ramuan ini. Ia berkata, kamu juga perlu mengisi ulang energi. Kenapa harus memberikan ini padaku? Li Lili menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku punya 2 botol. Kamu ambil satu, aku ambil satu lagi. Melihat Meng Yao menurun, King Fengli langsung memasukkan botol itu ke tangannya tanpa membantah lebih lanjut. King Fengli tahu Meng Yaofu telah ditelan oleh Tao Ti saat dia berusaha menyelamatkannya, jadi dia tidak akan membiarkannya mati di sini dan harus memberikan ramuan ini padanya. Meng Yaofu merasakan perasaan yang rumit. Ia menatap Li Qingfeng dengan ekspresi aneh, yang membuat Li Qingfeng kembali merasakan keakraban. King Fengli mengeluarkan pil saripati vital dan memakannya, memurnikannya dan menyerap energinya. Setelah beberapa saat, King Fengli memulihkan saripati vitalnya dan wajahnya mulai tampak kemerahan lagi. Meng Yaofu, jangan buang waktu dan minumlah ramuan saripati vitalnya. Ayo kita lanjutkan perjalanan, kata Li Qingfeng kepada Meng Yaofu. Bab 1342. Mempelajari tentang dimensi. Baiklah, aku setuju. Aku akan mengambil ramuan saripati vitalnya. Meng Yaofu mengangguk dan menerima kebaikannya. Meng Yaofu mengulurkan jari-jarinya dan mengambil sebuah pil dari botol. Pil itu seukuran ibu jari dengan lingkaran hijau, memancarkan esensi vital yang kuat. Meng Yaofu menelan pil tersebut dan menyalurkan energinya untuk segera memurnikan dan menyerap pil tersebut. Esensi vital yang kuat memasuki dantian Meng Yaofu dan memulihkan kekuatannya. Ia mulai tampak berseri-seri karena energinya pulih dan semua rasa lelahnya lenyap. Ayo terus bergerak. King Fengli tersenyum dan berjalan maju bersama Meng Yaofu. Di dalam Tao Ti sangat luas, dengan banyak tikungan dan belokan. Li dan Meng Yaofu masih berada di dalam setelah berjalan jauh. Meskipun Meng Yaofu telah membaca beberapa teks kuno tentang Tao Ti, deskripsinya tidak lengkap, hanya penjelasan sederhana tentang dimensi di dalamnya yang seperti lubang hitam. Mengenai cara keluar, hanya tertulis, berjalan maju, tanpa penjelasan lain. Tidak lama kemudian, King Fengli dan Meng Yaofu kembali lelah setelah sebagian besar energi mereka habis, keringat menetes dari wajah pucat mereka. Mereka berhenti lagi, dan masing-masing mengeluarkan satu pil ramuan esensi vital. Mereka memurnikan ramuan itu, mengisi kembali kekuatan mereka, lalu melanjutkan perjalanan. Dimensi di dalam Tao Ti benar-benar terlalu besar. Li dan Fu Meng Yao tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan, tetapi mereka tetap tidak bisa melihat ujungnya. Akhirnya, pil ramuan saripati vital itu habis, tetapi mereka masih belum menemukan jalan keluar. Lili merasa tertekan. Ia hanya bisa mengeluarkan lebih banyak ramuan roh, buah roh, dan batu esensi vital dari cincin interspatialnya. Lili telah mengambil semua harta ini dari orang lain. Ia memberikan separuh harta ini kepada Meng Yaofu dan menyimpan separuhnya lagi, lalu memurnikan kekuatan di dalamnya menjadi esensi vitalnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sekian lama, King Fengli dan Meng Yaofu hampir kehabisan ramuan roh, buah roh, dan batu saripati vital ini, tetapi mereka masih belum dapat menemukan jalan keluar. King Fengli menghela napas dan berkata kepada Meng Yaofu di sampingnya, jika kita masih tidak bisa mencapai pintu keluar, kita akan mati di sini. Petik 2. Meng Yaofu juga tahu bahayanya, tetapi ia tidak punya solusi. Buku kuno itu hanya menyuruhnya terus maju, tanpa lebih. Tiba-tiba, suara naga api muncul di benak King Fengli. King Fengli, kau akan mati sebelum menemukan jalan keluar jika berjalan seperti ini. Mendengar kata-kata naga api, King Fengli merasa gembira. Dia membenturkan kepalanya dan bergumam, bagaimana mungkin aku bisa melupakan senior naga api. Dia adalah naga dewa dari zaman kuno, makhluk dewa kuno sekuat Tao Ti. Naga api senior, tolong beritahu aku cara meninggalkan tempat ini, tanya King Fengli kepada jiwa naga api dengan penuh semangat. Naga api berkata, nak, bagian dalam Tao Ti adalah lubang hitam spasial. Jalan-jalan yang berputar ini sebenarnya adalah formasi susunan dimensi. Kau tidak bisa keluar kecuali kau tahu tentang dimensi dan formasi susunan. Kau hanya bisa menemukan jalan keluar setelah memecahkan susunan dimensi. Li Qingfeng sebelumnya telah mempelajari beberapa pengetahuan spasial dan teknik pembentukan arai. Ia sebenarnya sudah familiar dengan konsep-konsep ini dan meminta naga api untuk mengajarinya beberapa detail yang lebih spesifik tentang formasi arai dimensi. Naga api berkata, hal terpenting tentang formasi susunan dimensi adalah dimensinya. Dari 2 dimensi hingga 5 dimensi, dengan titik, garis, bidang, segitiga, persegi panjang, silinder, berlian, segi 6, dan sebagainya. Ruang-ruang tersebut dapat berpotongan atau sejajar. Garis dapat diturunkan dari titik-titik, bidang dapat diturunkan dari garis. Jiwa naga api mengajarkan formasi susunan secara menyeluruh kepada King Fengli. Li Lifeng cerdas dan cepat belajar. Setelah sedikit belajar,
ia dengan mudah memahami semua pengetahuan tentang pembentukan susunan dimensi. Meng Yaofu melihat bahwa Li Qingfeng telah berhenti dan bertanya, Li Qingfeng, mengapa kamu berhenti berjalan? Ayo kita lanjutkan. Li Qingshan menjawab, Meng Yaofu, aku tahu di mana pintu keluarnya. Ikuti aku. Kemudian, Li Lili memimpin Meng Yaofu maju. Kali ini, ia berjalan di depan, diikuti oleh Meng Yaofu. King Feng Li menyelidiki susunan dimensi, melangkah dengan kaki kirinya ke arah timur laut sementara kaki kanannya menunjuk ke barat daya. Kemudian, King Feng Li melangkah ke berbagai titik di berbagai arah, menghubungkan untuk membentuk garis-garis ke berbagai arah dari titik-titik tersebut dan menggambar garis-garis lain yang bersilangan dengannya. Li Qingfeng bahkan melompat dari tanah dan berputar 3 meter di udara. Ia melompat ke tenggara sejauh 15 meter, lalu ke barat laut sejauh 20 meter. Meng Yaofu terkejut dengan tindakan aneh Li. Ia tidak mengerti mengapa Li Qingfeng tiba-tiba melompat kemana-mana seperti katak. Namun dia mempercayai King Feng Li, jadi dia mengikuti gerakannya, melompat seperti katak, ke kiri dan ke kanan, ke tempat tinggi dan rendah. Setelah beberapa saat, King Feng Li akhirnya membawa Meng Yaofu ke suatu tempat dengan pintu hitam kecil yang memancarkan seberkas cahaya di belakangnya. Meng Yaofu menatap King Feng Li dan bertanya, apakah ini pintu keluarnya? King Feng Li mengangguk dan berkata, ya, kita sekarang berada tepat di telinga Tao Ti, dan itu pintu keluarnya. Petik 2. Meng Yaofu sangat gembira. Melihat cahaya itu, ia akhirnya merasakan harapan untuk melarikan diri. Pada saat ini, di neraka tingkat kedua, Tao Ti masih menatap para kultivator di depannya dengan haus darah. Ia membuka mulut dan menghirup, menyedot lebih dari 100 kultivator ke dalam, lalu menyerap mereka sebagai energinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Tao Ti di neraka tingkat kedua, dan mereka semua dengan mudah dibunuh olehnya. Jian Huangzhou, Bing Huangdao, Yi Huangshou, dan Huo Huangfu semuanya memandang Tao Ti dengan wajah pucat dan mata ketakutan. Meskipun mereka semua adalah master di alam Kaisar Roh, mereka tidak berani lari, karena mereka tahu bahwa mereka akan menjadi target utama Tao Ti jika mereka mulai lari. Bab 1343. Keluar dari neraka. Tao Ti adalah makhluk pembunuh dan kuat, melahap lebih dari 1000 orang yang berkultivasi sendiri dalam waktu yang sangat singkat dan mengubah semua orang tersebut menjadi makanannya. Ratapan dan jeritan bergema di seluruh lantai 2 neraka saat semua pembudidaya diri menjerit memilukan. Ketakutan akan pembunuhan yang tak henti-hentinya, mereka mencoba melarikan diri ke berbagai arah, tetapi tak ada jalan keluar. Kapanpun Tao Ti membuka mulutnya, mereka akan tersedot ke dalam mulutnya. Tao Ti telah memakan lebih dari 1000 kultivator tingkat rendah, tetapi ia belum kenyang. Perutnya seperti lubang tanpa dasar, dan ia juga berpikir bahwa kultivator tingkat rendah itu memiliki terlalu sedikit energi dan tidak cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Tao Ti menatap Huo Huangfu, menyadari bahwa wanita ini menyimpan banyak energi di dalam tubuhnya. Jika wanita itu dimakan, kekuatannya akan meningkat pesat. Wajah Huo Huangfu berubah, dan ketakutan terpancar di matanya. Ia tahu Tao Ti telah mengincarnya, dan langkah selanjutnya adalah melahapnya. Seperti yang diharapkan, Tao Ti membuka mulutnya dan mulai menghirup, mencoba menyedot Huo Huangfu ke dalam mulutnya. Huo Huangfu menggerakkan tubuhnya, menghentakkan kaki, dan menciptakan lubang besar di tanah. Ia mencoba terbang ke udara agar bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun Huo Huangfu tidak punya cara untuk melarikan diri, bahkan jika dia adalah seorang master di tingkat kedua alam Kaisar Roh, dia tidak akan memiliki perlawanan di hadapan Tao Ti dan akan tersedot. Huo Huangfu tahu bahwa dia mungkin menjadi makanan Tao Ti setelah beberapa detik. Apakah ini akhir bagiku? Aku belum mau menerima kematianku. Wajah Huo Huangfu pucat pasi, dan ia merasakan penyesalan yang mendalam. Sangat sulit baginya untuk mencapai alam Kaisar Roh dan menjadi ketua sekte Kaisar Jimat. Ia adalah salah satu orang terkuat dari kekuatan ortodoks dunia pengembangan diri dan mampu berkeliaran dengan bebas di dunia. Namun kini, Huo Huangfu hampir mati di lantai 2 neraka. Lebih parah lagi, jasadnya akan dimakan habis di mulut Tao Ti. Memikirkan hal ini, ia merasa semakin sengsara. Meng Yao telah dilahap Tao Ti, sekarang aku juga akan dilahapnya. Mungkin setelah aku mati, aku dan Meng Yao bisa menjadi guru dan murid di kehidupan selanjutnya, pikir Huo Huangfu dalam hati. Ia hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini untuk meredakan ketakutannya. Pada saat kritis ini, suara keras yang memekakkan telinga terdengar. 2 orang terbang keluar dari telinga Tao Ti, satu adalah King Feng Li dan lainnya Meng Yaofu. Melihat kemunculan Li Li dan Meng Yaofu, semua orang tercengang. Mereka bahkan lebih terkejut daripada saat pertama kali melihat Tao Ti. Apa yang baru saja kulihat? King Feng Li baru saja terbang keluar dari tubuh Tao Ti. Bagaimana mungkin? Semua manusia yang dimangsa binatang buas itu mati, tak satu pun selamat. Lalu bagaimana King Feng Li bisa selamat? Benar,
Benar, apakah Li Qingfeng itu manusia atau hantu? Bagaimana dia bisa terbang keluar dari Tao Ti, dari telinganya? Dia terlalu kuat. Para praktisi kultivasi diri itu berbincang satu sama lain, dan tatapan mata mereka dipenuhi rasa terkejut dan kagum. Beberapa praktisi kultivasi diri membuka mulut mereka begitu lebar hingga mereka bisa memasukkan apel ke dalamnya. Anak anjing hitam, tim taring serigala, peri bunga, Xian Ziqin, dan yang lainnya sangat gembira melihat King Feng Li, dan semua kekhawatiran mereka pun sirna. Bos kami akhirnya keluar hidup-hidup, aku tahu dia belum meninggal. Alice menyeka air mata di sudut matanya dan berkata. Peri bunga menggenggam tangannya erat-erat, menunjukkan kegugupannya. Saat melihat Lily yang masih hidup, jantungnya berdebar kencang hingga hampir melompat keluar. Ia gembira, dan bahagia, yang membuat wajahnya yang kemerahan tampak semakin cantik. Tao Ti menatap ke arah King Feng Li dan Meng Yaofu, matanya menunjukkan kebingungan, ia tidak habis pikir bagaimana kedua orang ini bisa lolos padahal ia sudah melahap mereka. Saat binatang buas itu merasa bingung, Huo Huangfu segera terbang keluar dari mulutnya dan meninggalkan tempat ini. Pada saat berikutnya, Tao Ti menjerit dengan keras, menghancurkan bumi di lantai 2 neraka. Sesuatu yang hitam berterbangan dari telinga Tao Ti, ternyata adalah darah berwarna hitam. Saat King Feng Li dan Meng Yaofu keluar dari telinga Tao Ti, gendang telinganya pecah dan mulai berdarah, jadi sudah jelas Tao Ti akan berteriak kesakitan. Ayo cepat kabur dari sini. Kita bisa dibunuh Tao Ti kalau telat, kata Li King Feng kepada Meng Yaofu, lalu mereka pergi ke arah berlawanan. Satu ke timur, satu lagi ke barat, mereka berlari menyelamatkan diri. Ketika para kultivator di sekitar, termasuk Jian Huangzhao, Bing Huangdao, Yi Huangshou, dan Huo Huangfu, melihat King Feng Li dan Meng Yaofu melarikan diri, mereka juga lari menyelamatkan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tao Ti sedang terluka saat itu, dan ia menjerit-jerit dengan memilukan. Ia belum pernah terluka seumur hidupnya, dan area yang terluka adalah telinganya yang rentan. Baik itu untuk binatang iblis maupun manusia, telinga adalah salah satu bagian terlemah tubuh mereka. Memecah gendang telinga akan sangat menyakitkan. Manusia hina, aku akan membunuhmu, jadi jangan berani kabur, geram Tao Ti yang menatap Li King Feng dan Meng Yaofu dengan marah. Suaranya terdengar muram dan penuh kebencian. Untungnya, King Feng Li cerdas, sehingga dia dan Meng Yaofu terpisah dan berlari ke dua arah yang berlawanan. Meskipun Tao Ti marah dan ingin membunuh keduanya, ia ragu-ragu menentukan siapa yang akan dibunuh. Aku akan membunuh wanita itu dulu, dialah yang paling hina. Tao Ti menatap Meng Yaofu dan akhirnya memutuskan untuk mengejarnya. Li King Feng sedang melarikan diri, tetapi ia terus-menerus menoleh ke belakang dan menyadari Tao Ti mulai bergerak. Sepertinya Tao Ti akan mengejar Meng Yaofu. Aduh, aku tidak bisa membiarkan Tao Ti mengejar Meng Yaofu. Dia akan dalam bahaya. Aku harus melindunginya. Pikir Li King Feng dalam hati. King Feng Li menghentikan larinya, lalu mengeluarkan sebilah belati. Dia memanipulasi saripati vitalnya dan tiba-tiba mengayunkan belati itu ke arah Tao Ti, mengiris tubuhnya. Tao Ti terkena belati itu, sehingga ia menjadi marah dan menoleh ke arah King Feng Li. Dasar bodoh, akulah yang merobek gendang telingamu. Kalau kau punya nyali, kejar aku, dasar sampah, umpat Li King Feng pada Tao Ti, lalu berbalik dan melarikan diri. Mendengar kutukan dari Li King Feng, Tao Ti berteriak marah, manusia sialan ini. Dia tidak hanya menusukku dengan belati, dia juga memanggilku, sampah. Orang ini harus mati. Aku akan mengejarnya, menggigitnya hingga hancur, dan memakannya. Tao Ti menggeram marah lalu membalikkan tubuhnya untuk mengejar King Feng Li, bukan Meng Yaofu. King Feng Li menyalurkan saripati vitalnya dengan panik dan terbang gelisah di udara. Ia mulai menggunakan pengetahuan tentang dimensi yang baru saja dipelajarinya, beralih antara masuk keluar angkasa dan keluar dari luar angkasa. Ia muncul di dimensi lain dan neraka secara bersamaan. Setiap kali King Feng Li muncul, ia mampu bergerak sejauh 100 meter, kecepatan geraknya menjadi secepat kilat. Bab 1344. Memburu King Feng Li. Tao Ti mengejar King Feng, yang memberi kesempatan bagi yang lain untuk melarikan diri. Semua orang berusaha lari secepat mungkin, tetapi beberapa orang memilih untuk tetap tinggal. Mereka adalah Jian Huangzhao, Bing Huangdao, dan Yi Huangshou. Ketiga Master Sekte ini memilih untuk tetap tinggal karena mata mereka tertuju pada Sutra Dewa yang masih ada di sana. Jian Huangzhao adalah orang pertama yang bereaksi, dia melangkah lebih awal dari yang lain, meraih Sutra Abadi, dan langsung lari. Wajah Bing Huangdao berubah setelah melihat Jian Huangzhao berlari menjauh, saat dia berteriak, Jian Huangzhao, letakkan Sutra Dewa. Tetapi Jian Huangzhao tidak mengindahkan peringatannya, malah memilih berlari lebih cepat dan menghilang dalam sekejap. Bing Huangdao menangis dengan marah.
Meskipun sebelumnya ia berteman baik dengan Jian Huangzhao dan mereka pernah bertarung bersama melawan Lily, kini mereka bertarung demi keuntungan mereka sendiri dan demi Sutra Dewa. Jian Huangzhao, jangan harap kau bisa lolos setelah merebut Sutra Dewa. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, teriak Bing Huangdao sambil terbang ke angkasa dan mengejar Jian Huangzhao. Dia tidak akan pernah membiarkan sutra abadi jatuh dari tangannya, karena itu adalah harta karun yang ingin dia dapatkan. Yi Huangzhou juga tampak marah, dan dia mengejar Jian Huangzhao juga. Yi Huangzhou pun mengumpat dalam hati, Jian Huangzhao terkutuk itu, dia mencuri sutra dewa. Sutra sang abadi adalah harta karun, yang bahkan dapat membantu seorang kultivator menjadi abadi. Setiap kultivator ingin memilikinya tanpa terkecuali. Para kultivator lainnya juga berpencar, sebagian besar pergi ke arah Jian Huangzhao untuk mencari sutra dewa, sedangkan yang lainnya melarikan diri ke arah yang berbeda. Tao Ti berkonsentrasi memburu King Fengli, jadi tidak punya waktu untuk mengejar yang lain. Musuh terbesar binatang buas purba saat ini adalah Li Qingshan. Ia harus menangkap Li Qingshan dan mengirisnya menjadi 8 bagian, barulah kebencian yang menumpuk di hatinya akan terobati. Li Lifeng berlari tanpa henti seolah terbang, menyalurkan esensi vital yang tersimpan di tubuhnya dengan panik. Tao Ti mengejarnya dengan ganas, dan jarak di antara keduanya semakin mengecil. Meskipun tubuh Tao Ti sangat besar dan mungkin tampak terlalu gemuk untuk bergerak, ia adalah salah satu dari 10 binatang buas kuno dan mampu berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak antara Tao Ti dan King Fengli berubah dari 1 km menjadi 800 meter, lalu 600 meter, dan kemudian 500 meter, jaraknya semakin pendek dan pendek. Wajah Lily sangat serius, dan kilatan dingin melintas di matanya. Ia tahu jika ia terus berlari secepat ini, Tao Ti akan segera menyusulnya. Sialan, si gendut itu cepat sekali. Aku harus lari kemana? Li Qingfeng mencoba mencari jalan keluar. Naga api senior, apakah hanya Tao Ti ini yang ada di neraka, atau ada bahaya lain? King Feng mengerutkan kening, dan bertanya pada jiwa naga api yang bersemayam di benaknya. Naga api menjawab, bocah kecil, setidaknya ada 2 binatang buas kuno yang tertindas di lantai 2 neraka. Tao Ti hanyalah salah satunya, dan pasti ada yang lebih kuat lagi. Setelah mendengar pesan naga api, King Feng Li merasa gembira. Ia berusaha menahan kegembiraannya dan menjawab naga api senior, bagaimana aku bisa menemukan binatang buas kuno yang lain? Aku ingin memancing konflik di antara mereka agar aku punya waktu untuk melarikan diri. Jiwa naga api berpikir sejenak dan berkata, lebih baik aku keluar dan membantumu, atau kau akan dibunuh oleh Tao Ti sebelum kau menemukan binatang buas kuno lainnya. Jiwa naga api terbang keluar dari pikiran Lily, dan berubah menjadi naga dewa kuno. Seluruh tubuhnya berwarna emas menyala, dan tubuhnya dipenuhi api dari kepala hingga ekor. Api yang ganas menerangi lantai 2 neraka. Tao Ti mengejar Li hingga jarak antara mereka hanya 10 meter. Jarak ini sangat berbahaya, karena bisa saja ia melahap Li dalam sekejap. Namun, di saat kritis ini, Tao Ti sempat melihat sekilas naga dewa di atas kepala Li. Naga api adalah salah satu naga dewa dari zaman kuno. Ia adalah makhluk dewa, musuh bebuyutan para Tao Ti. Ia hidup di darat, sementara para Tao Ti hidup di neraka. Tao Ti meraung ke arah naga api dengan amarah dalam suaranya, mereka adalah musuh di benua kuno dan mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Jiwa naga api membuka mulutnya, dan membentuk bola api langit bumi, yang bersuhu sangat tinggi. Itu adalah api naga ilahi, dan ia mampu membakar segala sesuatu di dunia ini menjadi abu. Bola cahaya api itu melesat ke tubuh Tao Ti, menghanguskannya dengan asap putih yang memenuhi udara sambil menangis memilukan. Saat Tao Ti berteriak, naga api berteriak, King Feng Li, larilah ke utara. Ada binatang iblis bernama Qiongqi. Ia bisa membantumu melawan Tao Ti. King Feng Li mengangguk, lalu melesat ke arah utara. King Feng Li tahu bahwa jiwa naga api hanya memiliki kekuatan terbatas, dan hanya dapat melancarkan paling banyak 1 atau 2 serangan api. Saat ia pergi ke utara, Lily merasa semakin dingin. Tubuhnya mulai gemetar, sangat dingin. Lily mengendalikan esensi vital api di dalam tubuhnya untuk melawan dingin. Ia juga menggunakan tubuh api penyucian fana untuk memperkuat tubuhnya agar mampu melawan aura dingin neraka. Untungnya, Lily King Feng telah memurnikan bunga neraka, sehingga ia mampu menahan dinginnya neraka. Jika orang lain yang datang ke sini, mereka pasti sudah berubah menjadi es batu sekarang. Tao Ti, yang berada di belakang Lily, akhirnya menyadari situasinya. Ia menatap Lily yang sedang melarikan diri, dan tatapan marah yang mematikan melintas di matanya. Manusia, beraninya kau bersekongkol dengan naga api untuk menyerangku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja, kata Tao Ti dingin, memancarkan aura pembunuh yang semakin kuat. Sebagai binatang iblis legendaris, Tao Ti juga sangat cerdas.
Ia menyadari bahwa naga api yang menyerangnya hanyalah pecahan jiwanya dan tidak memiliki tubuh asli. Artinya kekuatan serangannya terbatas, asalkan Tao Ti bisa mengejar mereka, dia bisa membunuh mereka berdua. Tao Ti menghentakkan kaki besarnya ke tanah dan terbang ke udara. Bagaikan gunung hitam raksasa, menutupi langit dan matahari, mengejar Li Qingfeng. Kemarahan Tao Ti bertambah besar dan semua yang ada di neraka menjauh darinya. Baik binatang iblis maupun tumbuhan di neraka, semua yang punya kemampuan berpikir lari terbirit-birit. King Feng Li menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Tao Ti semakin dekat dan dekat dengannya, hampir membuatnya takut setengah mati dan membuatnya berlari semakin kencang. Akhirnya, Lili melihat siluet di cakrawala. Siluet itu sangat besar, sebesar bangunan. Makhluk itu merayap ke sana, seukuran sapi dan tampak seperti harimau, tetapi tubuhnya ditutupi kulit seperti landak. Ia bersayap, menggonggong seperti anjing, dan bertahan hidup dengan memakan manusia. Bab 1345. Ruyan, tunggu aku. King Feng Li memusatkan perhatiannya pada binatang iblis yang terbaring di sana dan beristirahat, namun seluruh dunia bergetar di sekitarnya. Aura gelap neraka bagaikan sungai energi gelap yang deras, terus-menerus memasuki tubuh binatang iblis itu. Binatang iblis itu bahkan mampu menyerap semua energi itu dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Binatang iblis ini terlalu kuat. Ia bahkan mampu menyerap energi gelap neraka. Melihat ini, Li Qingfeng tercengang. Li Qingfeng memandang binatang iblis legendaris ini dan bertanya, "Senior naga api, binatang iblis apa itu? Kok bisa sekuat itu?" Jiwa naga api menjadi serius dan berkata, "Itu Qiongqi, salah satu dari 10 binatang iblis ganas kuno dan terkenal suka memakan manusia. Bahkan memakan orang suci di zaman kuno. Apa, bahkan beberapa orang suci pun dimakannya." Mendengar kata-kata naga api, wajah King Feng berubah, dan keterkejutan muncul di matanya. Li Lifeng adalah seorang praktisi kultivasi diri, dan anggota dunia kultivasi diri. Jelaslah bahwa ia tahu apa yang diwakili oleh para santo. Mereka adalah praktisi kultivasi diri terkuat di planet ini. Satu pukulan dari seorang santo sudah cukup untuk menghancurkan sebuah planet, tetapi kini tak ada lagi santo di bumi, karena mereka semua telah meninggal di era kuno dan hanya beberapa orang lemah yang mampu berkultivasi sendiri yang masih hidup. Namun kini, monster iblis legendaris yang berada tak jauh dari Li Qingshan dikabarkan mampu membunuh para santo. Hal ini cukup mengejutkan Li Qingshan. Jika monster itu lolos dari neraka, maka seluruh bumi akan berada dalam masalah. Jiwa naga api membaca pikiran Li dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu karena ada segel di neraka, begitu pula dengan penindasan dari Dao Surgawi." Begitu monster iblis legendaris ini melarikan diri dari tempat ini, mereka akan diserang oleh Dao Surgawi. King Feng Li mengangguk dan menyadari bahwa permaisuri iblis merak dari Gunung Naga Harimau juga merupakan seorang guru legendaris, yang terkenal di bumi dan bahkan tersohor di alam semesta. Namun saat permaisuri iblis merak terlahir kembali, ia ditekan oleh kolam guntur dan kolam zefir milik Dao Surgawi. Li Qingfeng bergerak sangat cepat, dan tiba di wilayah Qiongqi dalam sekejap. Ia berada sangat dekat dengan Qiongqi, dan Qiongqi juga merasakan kehadiran manusia, sehingga ia membuka matanya. "Manusia, aku hampir bisa merasakan darah lesat dari tubuhmu. Apakah kau di sini untuk mengantarkan makanan untukku?" Qiongqi menatap King Feng dan mencibir penuh semangat. Dahulu kala, Qiongqi selalu melahap manusia. Ia memakan banyak materi surgawi dan harta duniawi, selain Raja Roh, Kaisar Roh, Penguasa Roh, dan orang suci. Namun, seiring hancurnya bumi, ia juga ditindas di bawah pegunungan Kunlun oleh Kaisar Langit. Ia takkan pernah bisa keluar lagi, dan takkan pernah bisa melahap manusia. Qiongqi belum pernah memakan manusia selama ribuan tahun terkurung di sini, jadi ia sangat merindukan rasanya. Akhirnya ia bertemu manusia hari ini, dan karena ia akan dapat merasakan rasa manusia lagi, ia sangat bahagia. Belum lagi manusia ini memancarkan aroma darah suci, yang merupakan hal favoritnya. Lili menunjuk Qiongqi dengan jari telunjuknya dan berkata dengan arogan, "Dasar bodoh, kau mau memakanku. Kau tahu siapa bosku? Bosku Tao Ti. Bosku bilang dia akan membunuhmu dan memanggangmu. Kita akan minum bir dan makan barbecue malam ini." Li Qingfeng sangat arogan. Ia meletakkan satu tangan di pinggul dan menunjuk Qiongqi dengan tangan lainnya, kepalanya terangkat dan matanya menatap langit. Penampilannya seperti itu membuatnya tampak seperti orang paling arogan di dunia. Melihat tindakan King Feng, Qiongqi menjadi murka. Seluruh tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi amarah. "Manusia sialan, apa yang baru saja kau katakan? Kau akan membuatku jadi barbecue. Kau tahu siapa aku?" Qiongqi menatap King Feng Li dan berkata dengan dingin. Li Qingfeng tertawa angkuh dan mencibir, "Tentu saja aku tahu siapa kau. Bosku, si Tao Ti, bilang kau cuma sampah. Kau akan mati malam ini."
Karena kau hanya membuang-buang oksigen dengan hidup, lebih baik kau kubakar saja. Setelah selesai berbicara, Li Qingfeng menunjuk Tao Ti yang mengejarnya dengan jarinya, lalu berkata, itu bosku. Kalau kau mau memakanku, bunuh dulu bos besarku, baru kau boleh melakukan apapun padaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lily tertawa terbahak-bahak dan segera berlari ke samping dengan wajah arogan. Arah larinya adalah arah yang bisa membawanya menjauh dari Tao Ti dan Qiongqi. Tao Ti akhirnya berhasil menyusul dan, saat hendak melanjutkan mengejar King Feng Li, ia dihentikan oleh Qiongqi. Qiongqi, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghalangiku dan tidak membiarkanku lewat? Tatapan mata Tao Ti yang ganas muncul, saat ia bertanya dengan ganas. Tatapan tajam juga muncul di mata Qiongqi, katanya dengan dingin, hari ini, kau tidak akan bisa lolos. Aku akan membunuhmu dan memanggangmu. Setelah mengucapkan itu, Qiongqi membentangkan sayapnya, dan langsung terbang ke udara, sambil menembakkan sinar hitam ke arah Tao Ti. Sinar hitam ini sangat kuat, langsung membelah kawah raksasa di neraka. Baik udara maupun tanah, tak ada yang bisa menghalangi sinarnya menembus. Sinar itu seakan mampu menembus segala sesuatu di bumi. Tao Ti mengubah wajahnya secara drastis, dan mengayunkan cakarnya yang besar untuk membentuk tabir pelindung berwarna hitam, yang bertabrakan dengan sinar itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menciptakan suara dentuman yang memekakkan telinga. Langit di lantai 2 neraka langsung retak, bagaikan cermin yang dihancurkan seseorang dengan kapak, dan menjadi penuh retakan dan goresan. Serangan Tao Ti dan Qiongqi terlalu kuat, karena keduanya adalah binatang iblis legendaris. Dahulu kala, ada orang-orang yang cukup kuat untuk melawan para santo. Untungnya, Kaisar Langit telah memasang beberapa segel di neraka, sehingga para monster iblis kuno itu tidak bisa melawan dan keluar. Bahkan saat itu, bertonton energi yang dibentuk oleh dua binatang iblis bumi kuno menyebar ke lingkungan sekitar, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur berkeping-keping dan menghilang. Meskipun King Feng Li berlari ke suatu tempat yang sangat jauh, setidaknya sejauh 2000 meter, ia masih terpengaruh oleh aliran energi ini, seolah-olah ia ditabrak meteorit besar. Tubuh Lily tiba-tiba melesat ke depan dan menghantam tanah. Wajahnya memucat dan ia memuntahkan darah. Tubuhnya terluka parah. Binatang-binatang iblis kuno terlalu kuat. Aku berada sangat jauh, tetapi lukaku tetap parah. Jika aku lebih dekat dengan mereka, aku pasti sudah mati, pikir Li Qingfeng dalam hati dan merasa takut. Lily berpikir bahwa jiwa naga api berperan penting dalam kelangsungan hidupnya setelah melewati lantai 2 neraka. Meskipun orang itu memakan bunga neraka miliknya beserta beberapa harta karun lainnya, ia tetap bersikap baik padanya. Jika bukan karena naga api, akan sangat sulit bagi King Feng untuk melarikan diri dari lantai 2 neraka, terutama setelah bertemu dengan Tao Ti. Lily memusatkan energi spiritualnya dan pikirannya memasuki cincin interspatial. Ia melihat buah suci yang menghilang di dalamnya, dan kebahagiaan memenuhi matanya. Suasana hatinya yang buruk akibat cedera pun mereda. Ruyan, sayangku, tunggulah aku. Aku sudah mendapatkan buah suci yang binasa. Aku akan segera kembali ke Huaxia untuk menyelamatkanmu, kata King Feng pada dirinya sendiri, dan sorot mata yang lembut tampak di matanya. Bab 1346. Semut Neraka Hitam. Di belakang Lily, Tao Ti dan Qiongqi masih bertarung satu sama lain. Mereka berdua adalah binatang buas dari zaman kuno, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Arena pertempuran mereka membentang jauh ke udara dan jauh ke dalam tanah, dan mereka telah mengguncang dan menghancurkan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan mereka. Matahari dan bulan telah redup dan terhalang, dan bahkan ruang di tingkat kedua neraka berguncang dan bergemuruh. Seolah-olah kiamat telah tiba. Lily tahu ia tidak bisa berlama-lama di sini. Jika ia tidak segera keluar, kedua binatang buas legendaris ini pada akhirnya akan menyadari apa yang sedang terjadi dan mencabik-cabiknya. King Feng Li berlari cepat melewati neraka tingkat kedua, dengan cepat melarikan diri dari Tao Ti dan Qiongqi. Lily tahu bahwa ia harus menjauh dari kedua binatang buas itu, semakin jauh semakin baik, kalau tidak mereka masih bisa merasakan auranya. Dan jika itu terjadi, kiamatlah baginya. Menghadapi satu binatang buas legendaris saja sudah cukup sulit bagi Lily. Bahkan, ia sendiri tidak sanggup menghadapi satu pun. Jika ada dua yang mengejarnya, kematiannya sudah pasti. Ketika Lily berlari melewati neraka tingkat kedua, ia melihat banyak tulang putih berserakan di tanah. Tulang-tulang itulah yang tersisa setelah binatang buas melahap dagingnya. Tulang-tulang itu tampak mengerikan dan menyedihkan. Meskipun neraka menyimpan banyak sekali perangkat spiritual yang dapat membantu para kultivator meningkatkan level dan memperkuat diri, perangkat-perangkat tersebut juga mengandung banyak risiko. Risiko-risiko ini terutama disebabkan oleh banyaknya faktor tak dikenal yang mengintai di tempat ini. Bukan hanya ada binatang buas purba, tetapi juga hama beracun purba.
Bahkan ada iblis, meskipun mereka biasanya terperangkap dan ditekan di bawah tingkat ketiga neraka. Sesekali, beberapa iblis akan melarikan diri dan mengembara ke tingkat lain. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat dan berkelana, dan mereka dapat menyulitkan para pembudidaya diri. Aku harus menemukan tim taring serigala dan membawa mereka keluar dari sini juga. Cahaya King Feng memancarkan energi spiritualnya ke segala arah untuk mencari aura tim taring serigala. Li King Feng mengenal anggota tim taring serigala dengan sangat baik, dan ia bahkan memasang sebuah alat di tubuh Taois. Itu adalah alat kitab jimat miniatur yang dirancang sendiri oleh Li King Feng setelah ia memperoleh dan menguasai ilmu kitab jimat. Tim taring serigala tidak berada di arah utara karena King Feng Li baru saja lolos dari pertempuran dua binatang buas legendaris di sana, ia juga tidak bisa merasakan keberadaan mereka di arah selatan maupun barat. King Feng Li mengerutkan kening sambil mengunci energi spiritualnya ke arah timur. King Feng Li mengirimkan energi rohnya ke arah timur, dan wajahnya berseri-seri saat ia akhirnya mampu menangkap aura rekan-rekannya. Saat Li Li menghentakkan kakinya ke tanah, tubuhnya melesat ke udara dan mulai berlari di atas permukaan tanah. Bagaikan makhluk abadi dalam mitologi, ia terbang menuju sisi timur neraka. Saat ini, 100 km ke arah timur di tingkat kedua neraka, tim taring serigala berada dalam bahaya. Sebenarnya, bukan hanya sekte taring serigala, semua kultivator lain yang bersama mereka, beberapa ribu orang, semuanya telah menghadapi bahaya. Jalan mereka dihalangi oleh sekawanan semut. Selain itu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, Xian Ziqin, dan Feng Wuchao semuanya berada di sisi sekte taring serigala. Sambil menatap semut-semut di hadapannya, peri bunga bertanya, anak anjing, makhluk apa itu? Kok mereka bisa sekuat itu? Anak anjing hitam tampak sangat khawatir saat menjawab, mereka adalah semut neraka hitam. Mendengar jawaban Black Puppy, tim taring serigala, peri bunga, dan yang lainnya menjadi bingung. Mereka tidak tahu spesies semut neraka hitam itu, karena mereka belum pernah melihat atau mendengarnya. Meskipun belum pernah bertemu semut neraka hitam sebelumnya, anak anjing hitam telah menyadari keganasan makhluk-makhluk ini. Beberapa saat yang lalu, beberapa lusin pembudidaya diri ingin menerobos ke sisi lain, tetapi semut neraka hitam langsung menyerbu ke seluruh tubuh mereka. Dalam 10 detik, hanya setumpuk tulang putih yang tersisa. Ada semut di bumi, tetapi mereka sangat berbeda dari semut di neraka. Semut di bumi biasanya sangat kecil, kebanyakan hanya seukuran sebutir beras. Namun, semut di neraka berukuran raksasa, masing-masing hampir seukuran bola sepak. Terlebih lagi, ukuran pemimpin mereka bahkan lebih besar dari bola sepak, sebesar wastafel kamar mandi. Membayangkan semut seukuran wastafel kamar mandi saja sudah cukup menakutkan. Namun, semut neraka hitam ini memiliki tubuh hitam legam, rangka luar sekeras batu, dan cakar tajam, setiap bagian tubuh mereka memancarkan aura mengintimidasi. Ini semua adalah semut pemakan daging, dan makanan favorit mereka adalah daging manusia. Peri bunga dan yang lainnya semuanya sangat kuat, mereka semua sekarang telah mencapai alam Raja Roh. Terutama anak anjing hitam dan ular pemakan langit, mereka berada di alam Kaisar Roh setengah langkah, dan kemampuan bertarung mereka setara dengan alam Kaisar Roh. Mereka bahkan mampu bersaing dengan para master sekte dari 4 sekte tingkat Kaisar tertinggi. Meski begitu, mereka tidak berani menghadapi semut neraka hitam di depan mereka. Anak anjing hitam menatap ular pemakan langit dan bertanya, "Hei orang sombong, ada ide bagus tentang bagaimana melewati mereka?" Ular pemakan langit menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Entahlah. Setiap semut neraka hitam ini sangat kuat dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Selain itu, mereka telah lama tinggal di neraka dan telah terkontaminasi oleh aura di sini. Hanya dengan kekuatan petir dan api kita bisa membunuh mereka. Tidak ada cara lain." Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju, "Kukira kau mampu melahap langit dan bumi. Kau bisa melahap dunia, tapi kau takut pada semut neraka hitam ini." Ular pemakan langit menggelengkan kepalanya lagi. "Aku tidak takut pada mereka. Hanya saja aku masih belum cukup kuat. Aku bisa dengan mudah menelan beberapa dari mereka, tetapi jika aku menelan semuanya, aku tidak punya cara untuk memurnikan semua energi mereka. Pada akhirnya, aku akan mati karena makan terlalu banyak." Anak anjing hitam mengangguk mengerti. Ia juga tidak takut pada semut neraka hitam. Akan mudah baginya untuk menghabisi beberapa semut, tetapi mengingat jumlah mereka ribuan, bahkan anak anjing hitam pun sedikit takut. Faktanya, anak anjing hitam dan ular pemakan langit keduanya adalah dewa bumi. Yang satu adalah nenek moyang semua anjing, yang satu lagi adalah nenek moyang ular. Mereka bisa saja melewati semut-semut itu dengan baik, tetapi peri bunga dan tim taring serigala tidak. Demi melindungi teman-teman mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan memikirkan solusi bersama. Pada saat ini, seorang kultivator berambut pendek melangkah maju.
Ia adalah seorang master alam Raja Roh yang kuat dan telah mencapai tingkat ke-9. Ia tidak ingin terjebak di sini ketika ia hanya selangkah lagi dari mencapai alam Kaisar Roh setengah langkah. Sang pendekar pedang yang ahli dalam mengolah diri itu mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan dengan kekuatan dahsyat, ia melesat maju. Seekor semut neraka hitam melompat dari tanah dengan mulut ganasnya terbuka lebar, mencoba menggigit pembudidaya diri berambut pendek. Si pendek yang berbudi luhur itu tertawa dingin dan mengayunkan pedang panjangnya. Kilatan energi pedang tajam terpancar dan langsung membelah semut neraka hitam itu menjadi dua. Saat jasadnya jatuh ke tanah, ia langsung dilahap oleh semut neraka hitam lainnya. Semut neraka hitam ini jahat dan sadis. Mereka tidak hanya memangsa para pembudidaya diri dan binatang iblis, tetapi juga mayat-mayat dari jenis mereka sendiri. Setelah kultivator berambut pendek itu membunuh seekor semut neraka hitam, kepercayaan dirinya tumbuh pesat. Ia terus melesat maju. Pada saat ini, ratusan ribu semut neraka hitam melompat pada saat yang sama dan mengelilinginya dari segala arah. Wajah si pembudidaya diri berambut pendek berubah muram. Ia mengayunkan pedang di tangannya dan dengan panik menyerang ke depan, membunuh seekor semut neraka hitam, lalu 2, 3, 10. Jika bukan karena jiwa naga api, akan sangat sulit bagi King Feng Li untuk lolos dari lantai 2 neraka beserta binatang-binatang iblis ini. Li Lili berkonsentrasi, dan energi spiritualnya memasuki cincin interspatial. Ia melihat buah suci yang menghilang di dalamnya, dan kebahagiaan memenuhi matanya. Suasana hatinya yang buruk akibat cedera pun mereda. Ruyan, sayangku, tunggu aku. Aku sudah mendapatkan buah suci yang binasa, dan aku akan segera kembali ke Tiongkok untuk menyelamatkanmu, gumam Li Qingshan, tatapan lembut muncul di matanya. Bab 1347. Kedatangan Li Qingfeng. Ketika kultivator berambut pendek itu membunuh semut neraka hitam ke-100, kekuatan dan esensi vitalnya telah terkuras cukup banyak. Akibatnya, kecepatannya pun menurun. Tepat pada saat ini, dua semut neraka hitam di belakang pembudidaya diri berambut pendek itu tiba-tiba menggigit dan menusuk kakinya. Gigitan itu meninggalkan dua lubang di kakinya, dan darah mulai mengucur deras. Si tukang kultivasi berambut pendek itu mengeluarkan erangan keras yang menyakitkan. Gigi semut neraka hitam setajam belati. Mereka menusuk daging kultivator berambut pendek dan merobek sepotong daging dari kakinya. Dalam sekejap, kedua semut hitam itu menelan daging kultivator itu. Wajah pendek si pembudidaya diri itu berubah marah. Ia tiba-tiba berbalik dan menghunus pedangnya, membunuh semut-semut hitam di belakangnya. Akan tetapi, si pembudidaya diri berambut pendek itu lupa bahwa ia dikelilingi oleh semut neraka hitam di semua arah. Saat ia berbalik untuk menghabisi dua semut di belakangnya, semut-semut di depannya bergegas maju dan menyerangnya bersamaan. Mereka telah menguasai seluruh tubuhnya dan melingkupinya sepenuhnya. Semut neraka hitam mulai menggigit tubuh kultivator berambut pendek itu tanpa henti. Si pendek yang sedang berkultivasi sendiri itu menjerit kesakitan sambil mengayunkan pedang di tangannya berulang kali. Ia ingin menghabisi semut-semut neraka hitam itu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam sekejap, seorang kultivator diri yang dulunya kuat telah menjadi tumpukan tulang putih. Daging dan darahnya telah dilahap oleh semut neraka hitam. Melihat ini, semua kultivator lainnya merasa ngeri dan mulai mundur. Mereka tampak seolah baru saja menyaksikan hal paling mengerikan di dunia. Jelas, Peri Bunga, Xian Ziqin, Feng Wuchao, dan Ziwei Jiang semuanya perempuan, dan sebagai perempuan, mereka paling takut pada dua hal, ular dan semut. Fakta bahwa semut-semut ini karnivora dan kanibal membuat mereka semakin menakutkan. Karena ketakutan, wajah Peri Bunga menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Si pendek yang baru saja bernasib sama dengan dirinya sendiri ternyata lebih kuat daripada para wanita itu. Jika dia bukan tandingan semut neraka hitam, para wanita itu pun tak akan mampu melawan semut-semut itu. Bahkan, mereka mungkin akan mati dengan kematian yang lebih mengerikan. Peri Bunga menatap anak anjing hitam dan bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Si anak anjing hitam mengerutkan kening dan menjawab dengan sedikit kesal, jangan mengomeliku. Kalau bukan karena melindungi kalian, aku dan ular pemakan langit pasti sudah sampai di seberang. Peri Bunga kesal dengan kata-kata anak anjing hitam. Namun, karena tahu bahwa anak anjing hitam mengatakan yang sebenarnya dan lebih kuat daripada dirinya, ia pun menahan diri. Saat itu, terdengar suara tenang, Upi, apa kau mau dipukuli? Beraninya kau menggunakan nada seperti itu pada Peri Bunga. Mendengar suara familiar itu, wajah Peri Bunga berseri-seri. Ia segera berbalik dan melihat Li Qingfeng berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu, ia masih beberapa ratus meter jauhnya, dan kini, ia sudah tepat di depannya. Kakak Li, ini benar-benar kamu. Kamu baik-baik saja. Taoti tidak membunuhmu, tanya Peri Bunga. King Feng Li menjawab sambil tertawa, Taoti tidak bisa membunuhku.
Aku tak terkalahkan. Saudari peri, kau telah tumbuh semakin cantik hanya dalam beberapa hari. Petik 2. Kata-kata genit Li Qingfeng membuat wajah peri bunga memerah. Ia menjadi malu. Para anggota tim taring serigala tersenyum. Mereka tahu bahwa semakin berbahaya dan intens situasinya, semakin besar kemungkinan pemimpin mereka, Li Qingfeng, akan senang bercanda. Leluconnya dapat membantu orang lain rileks dan melupakan bahaya yang mereka hadapi. Melihat King Feng Li, anak anjing hitam mengangguk canggung. Ia tahu bahwa peri bunga adalah salah satu belahan jiwanya, atau lebih tepatnya, ia juga kekasihnya. Karena itu, memarahi peri bunga sama saja dengan menghinanya. Anak anjing hitam menghampiri Li King Feng sambil mengibaskan ekornya, lihat betapa baiknya aku melindungi wanita dan teman-temanmu. Tak satu pun dari mereka terluka sedikit pun. Aku hanya mau menerima hadiah, bukan kritik, oke. Menyaksikan si anak anjing hitam menyenangkan hati King Feng Li, ular pemakan langit meliriknya dengan jijik dan berkata, anak anjing, kau baru saja memarahi wanita milik King Feng Li. Kita semua mendengarnya. Jadi berhentilah menjilatnya, sudah terlambat. Sialan kau ular sialan. Beraninya kau merusak pekerjaanku seperti itu. Kau mau dipukuli, hah? Anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan memukul kepala ular pemakan langit, meninggalkan benjolan besar di atasnya. Ular pemakan langit memekik sambil mengelus benjolan besar di kepalanya. Ia merasakan sakit yang menusuk. Anjing sialan, beraninya kau memukulku. Siap-siap mati. Ular pemakan langit mulai mengibaskan ekornya, menciptakan ledakan di udara. Ledakan itu berubah menjadi kilatan proyeksi hitam, melesat ke arah tubuh anak anjing hitam. Ekor ular itu mencambuk tubuh anak anjing hitam, dan menerbangkan beberapa bulu anjing. Si anak anjing hitam tentu saja tak mau kalah. Ia mulai mengayunkan cakarnya sekali lagi, sekaligus menyalurkan saripati vital dalam tubuhnya. Pertarungan pun menjadi heboh dan panas dengan cepat. Li Lifeng terdiam dan menggelengkan kepalanya. Keduanya tak bisa memilih waktu yang lebih buruk untuk bertarung. Dengan semua semut neraka hitam yang mengepung mereka, mereka menghadapi situasi yang sangat genting. Kalian berdua, berhenti. Kalau berani melawan lagi, aku akan menghajar kalian satu persatu, ancam King King Li pada si anak anjing hitam dan si ular pemakan langit. Ancaman King Feng Li berhasil. Anjing hitam dan ular pemakan langit berhenti. Keduanya biasanya sangat arogan dan tidak sependapat, tetapi ketika di depan King Feng Li, mereka menjadi berperilaku baik dan patuh. Itu karena anak anjing hitam dan ular pemakan langit bisa merasakan bahwa kekuatan Li King Feng telah mencapai titik tak terlukiskan. Tak perlu usaha baginya untuk mengalahkan mereka. Sebagai binatang dewa kuno, firasat mereka tak pernah mengecewakan. Kakak Li, lihat. Semut-semut neraka hitam itu datang ke arah kita, seru peri bunga sambil menunjuk semut-semut neraka hitam di depannya. Beberapa ribu semut neraka hitam pada awalnya tidak bergerak, tetapi sekarang mereka mulai merangkak menuju para pembudidaya mandiri di sisi lain. Selain tim taring serigala, anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, dan yang lainnya, terdapat juga ribuan praktisi kultivasi yang berdiri di sepanjang Li King Feng. Para praktisi kultivasi ini semuanya adalah penguasa alam roh surgawi dan alam raja roh. Melihat semut-semut neraka hitam mengincar mereka, para pembudidaya diri ketakutan dan bergegas mundur. Beberapa dari mereka berwajah pucat pasi, dan beberapa bahkan menjerit. Di antara mereka, beberapa orang pintar buru-buru berlindung di belakang punggung King Feng Li. Mereka tahu bahwa Li King Feng adalah yang terkuat di antara mereka. Karena mereka telah menyaksikan sendiri pertempuran Li King Feng melawan Jiang Huangzhao, Bing Huangdao, dan Yi Huangshou, dan Li King Feng sama sekali tidak terkalahkan oleh mereka. Dia jelas seorang master tertinggi. Terlebih lagi, beberapa kultivator mandiri melihat bahwa King Feng Li telah dikonsumsi oleh Tao Ti, namun, King Feng Li sekarang berdiri tepat di depan mereka, hidup dan sehat. Artinya, bahkan Tao Ti pun tak mampu mengalahkan Li. Ia tak terkalahkan dan merupakan petarung yang hanya ada satu di antara sejuta. Bab 1348. Membasmi semut hitam neraka. Melihat kelompok-kelompok kultivator itu bersembunyi di belakang King Feng Li, si anak anjing hitam merasa kesal, menjauhlah dari kami. Apa yang kalian lakukan bersembunyi di belakang kami? Di antara mereka, seorang kultivator berambut kuning berbicara sambil mengerutkan kening, tolong bantu kami. Kalian kuat. Jika kami melawan mereka, yang tersisa dari kami hanyalah tumpukan tulang. Anak anjing hitam mengulurkan cakarnya untuk memukul si pembudidaya diri berambut kuning dan berkata, untuk apa kami menyelamatkan kalian? Percayalah pada diri sendiri dan selamatkan diri kalian sendiri. Semut-semut neraka hitam itu luar biasa kuat, sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Anak anjing hitam memandang rendah para kultivator yang rakus, malas, dan tidak mau bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Para kultivator ini tidak muncul untuk membantu ketika Lili sedang dalam bahaya, jadi wajar saja jika anak anjing hitam juga tidak mau membantu mereka.
Keganasan Black Puppy telah membuat para kultivator lainnya ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis. Para kultivator mandiri itu tahu bahwa tanpa perlindungan dari King Feng Li dan Black Puppy, sudah pasti mereka akan dibunuh oleh semut neraka hitam. Kematian adalah hal yang menakutkan. Beberapa kultivator tak bernyali ini begitu takut mati dan dimakan semut neraka hitam hingga mereka menangis. Li Qingfeng menyaksikan dengan diam penuh penghinaan. Dunia para pengembang diri selalu mengutamakan yang terkuat. Itulah hukumnya. Jika seseorang lemah dan telah memilih untuk datang ke tempat seperti itu, wajar saja jika ia terbunuh. Seorang wanita berambut pendek yang sedang mengembangkan diri berjalan maju dan bertanya, King Feng Li, apakah kamu ingat aku? Kita saling kenal. Bisakah kamu membantu kami? Setelah mengamati dengan saksama wanita yang berkultivasi mandiri ini dan mengingatnya dengan saksama, King Feng Li akhirnya ingat. Saat memperebutkan bunga neraka di neraka tingkat kedua, Lily pernah menyelamatkan wanita kultivator ini dan membantunya berkali-kali. Ia juga mendengar wanita kultivator ini berkata bahwa ia diam-diam mengagumi dan mengidolakannya. Li Qingfeng jelas-jelas rela menyelamatkan penggemarnya sendiri. Itu memang cara yang pantas bagi seorang idola untuk bertindak. Siapa namamu? Tanya wanita berambut pendek yang juga seorang praktisi kultivasi diri itu sambil tersenyum tipis. Rona merah muncul di wajah cantik wanita berambut pendek yang sedang mengembangkan diri. Ia tampak sedikit malu dan canggung. Ini pertama kalinya ia berdiri sedekat ini dengan idolanya, dan pertanyaannya membuat jantungnya berdebar kencang. Sungguh, jantungnya berdetak begitu kencang hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Namaku Lily. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku terakhir kali. Bisakah kau membantu kami sekali lagi? Kami bukan tandingan semut neraka hitam. Wanita berambut pendek yang sedang berkultivasi mandiri itu bertanya dengan penuh harap. Ia sangat berharap agar Li Qingfeng menyetujuinya. Semua kultivator lainnya memandang ke arah King Feng Li, menunggu jawabannya. Mereka semua tahu bahwa jika King Feng Li setuju, maka nyawa mereka akan diselamatkan, dan jika dia tidak setuju, maka mereka akan menjadi setumpuk tulang putih yang tersebar di neraka setelah mereka dibunuh oleh semut neraka hitam. Pada saat ini, anak anjing hitam berjalan mendekat dan mengingatkan Li Qingfeng, sudah banyak yang harus kita lindungi, tim taring serigala, peri bunga, Xian Ziqin, dan lain-lain. Jika kita juga harus melindungi para kultivator mandiri itu, kita akan teralihkan karena akan membuang banyak energi vital kita. Li Lifeng melirik anak anjing hitam. Ia tahu anak anjing hitam benar. Semut-semut neraka hitam ini sangat kuat, dan akan membutuhkan banyak usaha baginya untuk menghabisi mereka. Bersama sekelompok orang yang sudah harus mereka lindungi, tangan mereka cukup terikat. Namun, Lily tidak sanggup menolak wanita berambut pendek yang sedang mengembangkan diri. Wanita itu jelas-jelas penggemarnya, dan Lily tidak ingin mengecewakan para pengagumnya atau membiarkan mereka terluka. Lily teringat kembali pada zaman kuno. Kala itu, karena para kultivator di bumi terpecah belah dan tidak terkoordinasi, para kultivator dari planet lain dapat menyusup dan merenggut banyak sekali nyawa di bumi. Bencana itu menghancurkan bumi. Tak terhitung banyaknya orang suci, makhluk abadi, dan mereka yang mengembangkan diri dibantai, bahkan nyawa anak-anak pun tak luput. Masa lalu tragis yang harus diingat semua orang di bumi. Secercah rasa sakit muncul di mata Li Qingshan. Ia tahu ia tak boleh membiarkan sejarah terulang. Semua kultivator sebelum dirinya berasal dari bumi, sama seperti dirinya, dan mereka adalah kultivator terakhir di bumi. Li Qingshan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dengan tekad di matanya, Lily berkata, "Jangan khawatir, Lily. Aku akan menyelamatkan kalian semua." Mendengar kata-kata Li Qingfeng, wajah cantik Lily memerah karena gembira dan gembira. Ia menatap Li Qingfeng seolah-olah sedang menatap pahlawan terhebat di dunia. Demikian pula, para kultivator lainnya memandang King Feng Li dengan hormat. Sebelumnya, mereka takut pada Lily karena mereka mengira dia iblis karena dia bahkan pernah membantai orang-orang dari Sekte Kaisar Pedang. Namun, sekarang mereka menemukan sisi baik dalam dirinya. Sekarang setelah mereka dalam bahaya, King Feng Li bangkit berdiri dan bersiap melawan semut neraka hitam yang ganas demi menyelamatkan nyawa mereka. Segerombolan semut neraka hitam sudah tepat di depan mereka. Sepertinya ada gelombang mengerikan yang jumlahnya setidaknya 10.000. Aura gelap dan dingin terpancar dari semut-semut neraka hitam. Aura itu kuat, haus darah, kejam, dan tanpa emosi. Lily tahu bahwa tidak ada waktu yang terbuang. Ia harus segera membasmi semut neraka hitam ini dan membawa semua orang keluar dari sini. Lagi pula, Taoti dan Qiongqi masih bertempur di tempat Lily meninggalkan mereka. Jika mereka menyadari bahwa Lily telah melarikan diri dan mulai mengejarnya lagi, tidak akan ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Anak anjing, ular pemakan langit, jangan menahan diri dan lawan mereka dengan kekuatan penuh sekarang, kata King Feng Li kepada anak anjing hitam dan yang lainnya.
Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengangguk sebagai jawaban. Mereka tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bersantai. Karena Li Qingfeng telah memutuskan untuk menyelamatkan semua orang di sana, satu-satunya jalan keluar bagi mereka semua adalah menghabisi semua semut neraka hitam dengan kekuatan penuh. Dengan jentikan tangannya, Lili mengeluarkan pedang Kaisar Api. Pedang itu adalah pedang tingkat Kaisar yang dapat memancarkan api, mengandung kekuatan yang luar biasa. Gunung Api, teriak Li Qingfeng keras sambil langsung menggunakan pedang pertama dari teknik pedang Kaisar Api. Esensi vital elemen api agung berpadu dengan susunan pertempuran kitab suci jimat dan berubah menjadi gunung api raksasa. Gunung itu tingginya beberapa ribu meter. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, ia melesat tanpa ampun ke arah semut neraka hitam. Segar, segar, segar. Semut-semut neraka hitam ternyata cerdas. Merasakan dahsyatnya gunung api di udara, mereka pun mulai berpencar ke samping. Sekalipun semut-semut neraka hitam ini memiliki kecerdasan dan mencoba melarikan diri, gunung api itu melaju dengan kecepatan penuh dan jatuh ke tanah dalam waktu singkat. Suhu api yang membakar itu sama tingginya dengan lava, membakar tubuh semut menjadi bara api dan menimbulkan suara berderak serta bau menyengat. Dengan serangan pedang pertama itu, Lili telah membunuh lebih dari 300 semut neraka hitam. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri semua orang di sekitarnya. Bab 1349. Trio Pembasmi Semut. Qingfeng Li sungguh kuat. Dia benar-benar idolaku. Membunuh 300 semut neraka hitam hanya dengan satu teknik pedang, dia jauh lebih kuat daripada kultivator berambut pendek tadi. Tentu saja, Qingfeng Li sebanding dengan Jian Huangzhou, Bing Huangdao, dan Yi Huangshou, dia adalah yang terbaik di dunia budidaya diri. Aku bersumpah, jika aku berhasil keluar kali ini, Li Qingfeng akan menjadi idolaku seumur hidup. Aku bahkan akan bersujud kepadanya dan menjadi muridnya. Para kultivator mandiri mulai berceloteh di antara mereka sendiri dan memandang ke arah Qingfeng Li dengan kekaguman dan rasa hormat yang besar. Qingfeng Li memiliki pendengaran yang tajam dan panca indera yang tajam, karena itu dia tidak melewatkan sepatah kata pun dari orang banyak. Li Qingfeng menghela napas. Ia terkejut karena ia memiliki kedudukan setinggi itu di hati beberapa praktisi kultivasi itu, dan ia tidak menyangka banyak dari mereka yang akan mengidolakannya. Li Qingfeng tahu bahwa jika ia bisa mengeluarkan semua kultivator diri itu dari sini, posisinya di dunia kultivasi diri akan meningkat pesat, dan bahkan mungkin membawanya ke puncak tangga. Selain itu, ketenarannya bahkan akan melampaui para master sekte dari sekte tingkat kaisar. Qingfeng Li terus maju hingga ia tiba di depan semut neraka hitam. Sungai yang berkobar. Saat Li dengan halus membalikkan pergelangan tangan kanannya, esensi vital elemen api mulai mengalir di tubuhnya. Ia telah mengeluarkan pedang kedua dari teknik pedang Kaisar Api. Qingfeng Li telah membunuh 300 semut neraka hitam hanya dengan keterampilan pertamanya, dan dia percaya bahwa dengan keterampilan kedua, dia akan mampu mengalahkan lebih banyak lagi. Li Qingfeng menyerang dengan kuat menggunakan pedang Kaisar Api di tangannya, dan sebuah sungai api yang berkobar pun terbentuk. Semuanya terbuat dari api esensi vital. Terdengar lahar panas bergemuruh di sungai, membakar udara di neraka tingkat kedua dan menimbulkan suara gemeretak keras. Kengerian memenuhi mata semut neraka hitam di tanah itu. Semut neraka hitam adalah binatang buas neraka. Meskipun ganas dan telah memakan banyak pembudidaya diri dan binatang iblis, mereka sangat takut pada api dan petir. Mereka terutama takut pada api yang dipancarkan Lili. Api itu memiliki suhu tinggi hingga ribuan derajat. Begitu mereka bersentuhan dengan api, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup dari api itu. Semut-semut hitam mulai berlarian panik ke segala arah. Mereka ingin menjauh dari api yang berkobar di udara, tetapi kali ini, tidak ada tempat aman bagi mereka untuk lari. Sungai berkobar yang dikerahkan Li Qingfeng memiliki panjang hingga 4.000 meter. Sungai itu bertekad untuk menyelimuti semua semut neraka hitam sekaligus. Hujan mulai turun dari langit, dan api menghujani semut-semut neraka hitam itu. Tubuh mereka mengeluarkan serangkaian suara berderak saat dibakar. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan abu dengan asap mengepul darinya. Kali ini, Li Qingfeng membunuh lebih banyak semut neraka hitam. Ia membunuh 1000 semut, 3 kali lipat dari yang ia lakukan dengan jurus pertama. Di belakang Qingfeng Li, para kultivator mulai mengangkat tangan mereka dan berseru kegirangan. Banyak kultivator mandiri dalam kelompok itu tewas mengenaskan saat melawan semut neraka hitam beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, sisanya sangat ketakutan, menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan monster-monster ini. Namun, ketika berhadapan dengan Li Qingfeng, semut-semut ini tampak lemah dan tak berdaya. Serangan apapun dari Li Qingfeng mampu menghabisi ratusan ribu semut. Sungguh luar biasa. Qingfeng menebaskan pedangnya 2 kali lagi, dan 1/10 semut neraka hitam pun musnah, tetapi masih banyak lagi yang tersisa. Berdiri di samping Qingfeng Li,
anak anjing hitam mengulurkan kaki kanannya, lalu membentuk kaki anjing yang besar, menghalangi langit dan di atasnya. Anak anjing hitam sama sekali tidak menahan diri. Ia memancarkan esensi vital ke segala arah dan meremukkan semut-semut neraka hitam dengan cakarnya. Remukan itu menyebabkan tubuh semut-semut neraka hitam meledak berkeping-keping dan lenyap menjadi debu. Ketika ular pemakan langit melihat bahwa anak anjing hitam telah mengalahkan begitu banyak semut neraka hitam dengan kekuatan besarnya, ia memutuskan bahwa ia tidak akan kalah. Mengibas-ngibaskan ekornya, ular pemakan langit membentuk proyeksi ular raksasa sepanjang ribuan meter yang murni terdiri dari saripati vital. Satu cambukan ke tanah, dan ia langsung mengubah lebih dari 100 semut neraka hitam menjadi pai daging cincang. Trio pembasmi semut ini luar biasa. Mulut mereka berkedut, para pembudidaya diri menyaksikan dengan sangat terkejut dari belakang. Mereka menamai ketiganya trio pembasmi semut. Mereka dapat menerima dan mengakui kekuatan King Feng Li, karena bagaimanapun juga, dia jelas merupakan master yang hanya ada satu di antara semiliar. Namun, ketika melihat binatang-binatang iblis di samping King Feng Li, seekor anjing dan seekor ular, sama-sama kuat, dan bahkan jauh lebih kuat daripada kelompok mereka yang berkultivasi sendiri, mereka pun merasa malu. Sungguh memalukan. Seekor anjing bahkan lebih berguna daripada aku, seru salah satu pria yang sedang berkultivasi, terkagum-kagum dengan kekuatan Black Puppy. Penggarap diri di sebelahnya meliriknya dan berkata, "Yah, itu bukan anjing siapa-siapa, itu anjing milik Li King Feng. Dia bahkan tidak takut pada Jian Huangzhao, Bing Huangdao, dan Yi Huangshou. Tentu saja, anjingnya juga kuat." Mendengarkan percakapan kedua praktisi otodidak itu, Lily tampak terdiam. Ia tidak mengerti mengapa mereka berdua membicarakan anjing itu dan bukan orang lain. Lily menatap tajam ke arah Li King Feng. Matanya dipenuhi kilau keemasan dan memancarkan kilau keemasan. Ia memuja Li King Feng dengan tatapannya. Anak anjing hitam melirik ular pemakan langit dan menyarankan, "Hei orang sombong, kamu mau bertaruh dan melihat siapa yang membunuh semut neraka hitam paling banyak?" Ular pemakan langit tertawa mengejek. Sambil mengibaskan ekornya, ia menjawab, "Tentu, kau bukan ancaman bagiku, anak anjing kecil yang sombong." Mengetahui bahwa mereka dapat mengandalkan Li King Feng untuk mengendalikan situasi, anak anjing hitam dan ular pemakan langit menjadi lebih berani. Kini setelah mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan tim taring serigala dan yang lainnya, mereka mulai melancarkan semua serangan yang mereka ketahui kepada semut-semut neraka hitam di hadapan mereka. Semut-semut neraka hitam tak mampu menandingi keduanya. Satu persatu, tubuh mereka diremukkan berkeping-keping, dan akhirnya mereka musnah di neraka tingkat kedua ini. Semut-semut neraka hitam tak terkalahkan beberapa saat yang lalu, tetapi kini mereka tak berdaya melawan anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Mereka hanya bisa pasrah menunggu kematian mereka. Adapun Lily, serangannya bahkan lebih brutal. Setiap kali pedangnya ditebas, ratusan semut neraka hitam akan musnah tak berdaya. Dalam beberapa saat, lebih dari separuh dari 10.000 semut neraka hitam di hadapannya telah terbunuh, hanya sekitar 3.000 dari mereka yang tersisa semakin berkurang. Pada saat ini, jauh di belakang pasukan semut neraka hitam, seekor semut neraka merah hitam telah muncul. Semut neraka hitam biasa berwarna hitam legam, persis seperti warna neraka. Namun, karena ada semut merah yang muncul di antara mereka, rasanya aneh dan janggal. Semut neraka hitam merah itu sangat besar. Panjangnya 1 meter dan 3 kali ukuran semut neraka hitam biasa. Semut merah ini ternyata berjalan dengan 2 kaki seperti manusia. Ekspresi wajahnya juga mirip manusia dan penuh kecerdasan. Semut merah itu menatap dingin anak anjing hitam. Matanya dipenuhi keganasan, haus darah, hasrat membunuh, dan kekejaman. Bab 1350. Kaisar Semut. Bajingan anjing, beraninya kau membunuh bawahanku. Siap-siap mati. Semut neraka merah hitam itu menatap anak anjing hitam dengan tatapan dingin dan mengancam. Wajah anak anjing hitam menjadi dingin ketika mendengar hinaan semut merah itu. Ia menjawab dengan nada menghina, "Kau gila kalau pikir bisa membunuhku. Ayo coba, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan sekali pukul." Ular pemakan langit segera memperingatkan anak anjing hitam, "Anak anjing, jangan remehkan pria berambut merah ini. Dia adalah kaisar semut neraka hitam. Kekuatannya setidaknya setara dengan alam kaisar roh. Jangan buat kami mundur dengan kecerobohanmu." Sambil mengerucutkan bibirnya, si anak anjing hitam menjawab dengan nada menghina, "Berhenti mengomel, dasar sombong. Kapan aku pernah takut pada seseorang?" Ular pemakan langit mengibaskan ekornya karena tidak yakin. Anak anjing hitam berkata bahwa ia tidak takut pada siapapun, tetapi jelas ia takut pada Li King Feng setiap kali melihatnya. Kehadiran semut merah itu memancarkan aura yang kuat. Ribuan semut neraka hitam di belakangnya memujanya dengan tatapan penuh hormat. Pada saat ini, Li King Feng melangkah maju dengan pedang kaisar api di tangannya.
Tepat ketika ia hendak melancarkan serangan, anak anjing hitam menghentikannya. Tunggu, Li Qingfeng. Biar aku yang mengurus orang ini. Li Qingfeng mengerutkan kening, kau yakin? Aku tahu Kaisar Semut telah mencapai alam Kaisar Roh, dan kau baru setengah langkah dari alam Kaisar Roh. Melihat bahwa Li Qingfeng tidak yakin akan kemampuannya untuk memenangkan pertempuran ini, ketidaksenangan terpancar di wajah anak anjing hitam. Ia mengibaskan ekornya dan berseru dengan lantang, bagaimana mungkin kau tidak yakin akan kemampuanku? Akan sangat mudah bagiku untuk menghabisi seekor Kaisar Semut. King Feng Li menjawab dengan tenang, kau adalah leluhur semua anjing, aku tahu kau bisa mengalahkan Kaisar Semut. Masalahnya, Tao Ti dan Qiongqi akan segera mengejar kita, jadi kita harus segera pergi dari sini. Bisakah kau menghabisi Kaisar Semut dalam 3 serangan? 3 serangan. Setelah mendengar penjelasan dan tantangan dari Li Qingfeng, anak anjing hitam mulai merenung. Sesaat kemudian, matanya berhenti berputar dan berkata, ya, aku berjanji akan mengalahkan Kaisar Semut dalam 3 serangan. Di ujung lain, Kaisar Semut mendengar percakapan mereka dan kemarahan mulai muncul di matanya. Kaisar Semut adalah binatang buas yang terkenal ganas di neraka tingkat kedua. Terlebih lagi, ia adalah komandan pasukan ratusan ribu semut neraka hitam ini, ialah Kaisar Semut. Namun, kini ia dianggap enteng oleh manusia dan seekor anjing. Yang lebih menghina lagi, anak anjing hitam mengaku mampu mengalahkannya dalam 3 serangan atau kurang. Kaisar Semut pun murka. Bajingan anjing, aku selalu melintasi dan menguasai neraka tingkat kedua, beraninya kau bilang bisa mengalahkanku. Kau benar-benar minta kematian yang mengerikan. Seru Kaisar Semut dengan nada tak berperasaan sambil memelototi anak anjing hitam. Seketika, Kaisar Semut mulai melangkah maju. Ketika melewati sebuah batu besar, ia mengulurkan lengannya dan menopang batu selebar ratusan meter itu dengan mudah. Bongkahan batu itu setidaknya beberapa ratus ribu pon dan jauh lebih berat daripada berat Kaisar Semut. Namun, ia mengangkatnya dengan mudah. Setelah mengayunkan batu besar di tangannya, Kaisar Semut dengan kuat melemparkannya ke arah anak anjing hitam. Bongkahan batu neraka yang besar itu membawa momentum yang luar biasa. Sebuah lubang raksasa muncul di udara tempat batu itu bersentuhan, dan keluarlah pusaran air hitam dan suara angin menderu. Semut dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Pada zaman dahulu kala, beberapa semut suci bahkan mampu mengangkat sebuah planet hanya dengan 1 tangan. Kekuatan mereka menggemparkan seluruh alam semesta, dan semut telah dianggap sebagai duta kekuatan sejak saat itu. Namun, semut-semut di neraka tingkat kedua hanyalah keturunan semut suci kuno dan memiliki evolusi yang tidak lengkap dan tidak memadai. Meski begitu, kekuatan semut neraka ini luar biasa. Anak anjing hitam terkejut oleh batu besar yang terbang ke arahnya dan berkata, orang ini bertubuh kecil, tapi mampu mengangkat beban beberapa ratus ribu pon. Tak diragukan lagi, dia keturunan dewa kekuatan. Sayang sekali, akulah yang kau tabrak hari ini. Anak anjing hitam kemudian mengulurkan cakarnya dan mengubahnya menjadi cakar raksasa surgawi. Dengan satu pukulan, batu hitam raksasa itu hancur berkeping-keping. Yang mengejutkan semua orang, ternyata ada paku beracun tersembunyi di dalam batu besar itu. Paku beracun itu sekecil ujung jarum, dan melesat dengan kecepatan tinggi. Sebelum si anak anjing hitam sempat menyadarinya, paku itu telah menusuk tepat ke telapak kakinya, dan menyebabkan darah mengucur deras. Anak anjing hitam mengeluarkan erangan kesakitan sambil mengerutkan kening. Ia tidak menyangka akan mendapat serangan licik seperti itu dari Kaisar Semut. Tanpa pikir panjang, anak anjing hitam pun terjerumus dan terluka oleh senjata tersembunyi yang tersamarkan oleh batu besar. Adegan itu membuat ular pemakan langit tertawa terbahak-bahak. Anak anjing, bukankah aku baru saja memperingatkanmu untuk berhati-hati? Tidak terpikir untuk ditipu, kan? Kata-kata ejekan ular pemakan langit membuat si anak anjing hitam makin marah, bahkan bulu kuduknya pun berdiri. Anak anjing hitam telah mendominasi dunia di benua kuno dan telah membunuh banyak musuh. Ia tak terkalahkan. Bahkan sekarang, selain Li Qingfeng, tak seorang pun bisa menandingi kekuatannya. Luka yang dideritanya akibat serangan semut di neraka tingkat kedua membuatnya merasa malu. Sialan kau bajingan merah, aku tidak menyangka kau sehina itu. Kau tampak seperti manusia, tapi rupanya kau tidak punya harga diri sebagai manusia. Kasihan sekali kau menggunakan senjata rahasia. Kaisar Semut tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menghina, anjing brengsek, bukankah kau bilang akan mengalahkanku dalam 3 serangan? Sekarang dengan 1 seranganku, kau sudah terluka. Sepertinya semua kekuatanmu terletak pada kemampuanmu untuk menyombongkan diri. Dasar sampah merah, kau benar-benar membuatku marah. Kau akan mati setelah merasakan keganasanku hari ini. Mata Black Puppy menjadi sedingin es, ia benar-benar marah. Ia tak pernah semarah ini. Anak anjing hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan kilatan cahaya hitam. Cahaya hitam itu luar biasa kuat. Begitu muncul,
cahaya itu langsung menembus udara dan merobek cakrawala. Dalam sekejap, cahaya itu telah tiba di hadapan Kaisar Semut. Kaisar Semut tercengang. Ia tidak menyangka cahaya hitam itu begitu kuat. Namun, Kaisar Semut tidak terlalu memperdulikannya, karena cahaya hitam itu tidak hanya kuat dalam menyerang tetapi juga dalam bertahan. Kaisar Semut mulai memanggil esensi vital neraka di dalam tubuhnya. Esensi vital hitamnya telah berubah menjadi tabir cahaya pertahanan, berusaha menghalangi cahaya hitam tersebut. Ledakan. Cahaya hitam itu menerjang langsung ke tirai cahaya pertahanan dan menembusnya, meninggalkan lubang hitam besar pada tirai cahaya pertahanan itu. Kaisar Semut terlonjak kaget. Ia tidak menyangka cahaya hitam begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk bertahan. Di tengah bahaya besar ini, Kaisar Semut mulai mengayunkan telapak tangannya dengan panik, mencoba menghalangi cahaya hitam. Namun, cahaya hitam itu mampu menembus segalanya. Dalam sekejap, cahaya itu menembus telapak tangan Kaisar Semut dan meninggalkan lubang dengan darah hitam yang menyembur keluar. Darah itu telah mewarnai tanah menjadi merah tua. Kaisar Semut menjerit nyaring. Telapak tangannya tertusuk dan rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, cahaya hitam itu memiliki kekuatan melahap, sebenarnya melahap esensi vital di dalam tubuh Kaisar Semut. Wajah Kaisar Semut memucat saat menyadari bahwa ia tak mampu membersihkan tubuhnya dari cahaya hitam. Cahaya hitam itu seakan telah mengikat erat meridiannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.